Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Citra Suraya, Eskep Nurse MKes MKep. Saya bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang sudah terhitung 14 tahun sebagai dosen keperawatan dalam bidang ilmu keperawatan anak. Saat ini, saya sedang tugas belajar dalam studi S3 Keperawatan di Lincoln University College, Malaysia. Dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang sering saya lakukan dalam masalah psikologi dan kesehatan anak. Salah satu penelitian dan pengabdian yang saya anggap fenomena dan saya unggulkan adalah terapi bermain dalam mengatasi masalah psikologi pada anak. Baik, cukup sekian perkenalan dari saya. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke. Sebelumnya di sini Ibu akan perkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di sini. Ibu akan perkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu Citra Suraya. Cukup dipanggil dengan Ibu Citra. Di sini Ibu sebagai dosen ya, pengampu mata kuliah keperawatan anak. Dan hari ini untuk pertemuan yang keempat, ya, jadi untuk pertemuan yang keempat di sini kita akan membahas tentang konsep traumatic care pada anak, ya. Baik, mungkin untuk perkenalannya ada yang mau ditanyain sambil cukup ya, ya. Karena kemarin untuk semester kemarin sudah ketemu dengan Ibu juga ya, sudah kita perkenalan seperti itu. Baik, di sini untuk materi hari ini ada PPT-nya, ya, nanti tolong didengarkan, ya, seperti itu. Jadi hari ini, untuk yang pertemuan yang hari ini, kita membahas tentang di keperawatan anak satu ini, kita akan membahas tentang konsep traumatic care pada anak, ya, seperti itu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu untuk adik-adik sekalian, ada yang tahu apa itu traumatic care? Ada yang tahu? Belum? Atau ada yang pernah dengar apa sih traumatik? Yuk, kalau yang pernah mendengar traumatik, trauma. Jangan ngomong semuanya ya. Boleh diangkat tangan Ibu. Pendapat saya seperti ini. Ayo, boleh. Siapa? Traumatik. Konsep traumatic care. Trauma. Ada yang boleh? Siapa namanya? Aulia. Boleh Aulia apa? Trauma. Traumatik. Iya. Oke. Lebih di sini artinya konsep kejadian yang buruknya itu kejadian yang tidak mengenakan terjadi pada anak-anak ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas ya, jadi konsep traumatic care pada anak. Ya, seperti itu. Jadi di sini untuk konsep traumatic care pada anak, oke ya, di sini. Nih, jadi lebih ke dimana lebih untuk pembahasan itu lebih ke anak, ya, seperti itu. Traumanya itu pada anak, ya. Jadi di sini untuk dimana anak itu biasanya sebagai klien atau dipandang sebagai miniatur ya, selain dari orang dewasa. Terus juga di sini keluarga itu dimana ketika anaknya sakit, ya, lebih di sini dibutuhkan memang peran orang tua, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat. Nih, biasanya ketika anak itu trauma, ya, biasa anak trauma itu akan apa? Stres nggak adanya? Apa di sini untuk meminimalisir yang namanya stres atau kecemasan. Dan juga di sini ditujukan bukan cuma hanya anak-anaknya aja, tapi apa? Keluarganya. Dengan tujuan untuk mengurangi rasa kecemasan pada anak selama dia dirawat di rumah sakit itu. Nih ya, jadi traumatic care adalah biasa dikenal dengan tindakan keperawatan, ya, tindakan keperawatan terapeutik.
Nih ya, tindakan keperawatan terapeutik. Di mana di sini kita bertujuannya untuk memperkecil, ya, memperkecil adanya namanya distres psikologis seperti itu ya, distres psikologis, terus fisik pada anak-anak dan keluarga. Terus di sini biasanya kalau anak kalau sudah masuk ke rumah sakit, terutama rumah sakit, kalau kita pun terkadang orang dewasa masih nggak di sini adik-adik sekalian ketika masuk ke rumah sakit. Dengan suasana rumah sakit beda tuh kan, ketika kita di rumah, ya kan, akan beda dengan kondisinya. Jadi ketika dianya ada di rumah sakit, dia seperti itu, pasti dia ngerasa kok berbeda ya. Dan identiknya ketika ada di rumah sakit, ya kan, identiknya apa tuh di situ? Catnya ya, catnya. Cat di situ kebanyakan apa? Putih kan? Itu, terus bukan cuman itu, bajunya, baju dokter, baju perawat, identik dengan putih-putih, benar. Nah, itulah yang biasanya membuat pada anak-anak itu mulai nambah stresnya, ya kan, dilihatnya. Terus juga di sana ketika dia datang ke rumah sakit ataupun sudah nanti dirawat, di situ anak itu apa? Lebih ke dilihatnya juga, kok lingkungan sekitar aku ini orangnya enggak dia kenal, enggak familiar lah, iya kan? Nah, seperti itu nambah membuat si anak itu apa ketika di rumah sakit, membuat dia nambah cemas, takut, seperti itu. Makanya yang namanya ketika traumatic care ini lebih ke rumah sakit ya, lebih memang traumanya itu ya. Ketika anak di rumah sakit, peran orang tua lah yang sangat penting dalam apa? Peran orang tua itu sangatlah penting dalam ketika anak itu sedang dirawat di rumah sakit yang seperti itu ya. Oke. Nih, traumatic care, di mana di sini perawatan ya, atau perawatan di sini yang dikenal dengan hospitalisasi. Ya, hospitalisasi di mana di sini nanti kita berharap tidak adanya menimbulkan trauma, ya kan? Trauma. Kalau anak-anak itu sudah, apalagi misalnya kalau datang ya sudah dirawat nih si anak-anak itu ya, sudah dirawat nih anak itu, terus pasti dia takut ketika nanti datang perawat yang pakai baju putih-putih ya kan, padahal cuma sekadar misalnya kasih obat secara oral. Dia pasti sudah takut karena biasanya takutnya itu selain dari suasananya, terus apa perawatnya, misalnya dokternya, selain dari itu apa? Biasanya traumatiknya itu akan lebih mulai nambah lagi ya kecemasan takutnya itu ketika ada namanya di sini tindakan pembedahan invasif atau lebih ke prosedur medisnya. Contohnya apa? Bener, pemasangan infus, pengambilan darah, oh itu luar biasa, betul nggak? Anak-anak dengan seusia seperti itu pasti takut sekali dengan pemasangan infus, terus dianya pengambilan darahnya, ya kan? Seperti itu. Nambah lagi mungkin dengan yang lain injeksi, belum lagi kita nanti diinjeksi. Padahal terkadang mungkin perawat yang datang masuk cuma sekadar mengasih apa? Obat pun secara oral, betul nggak? Iya kan seperti itu. Oke, jadi di sini ketika si anak itu dirawat di rumah sakit, di mana di sini lebih dikenal dengan hospitalisasi. Nah, tugasnya kita sebagai seorang perawat, ya seperti itu, di mana di sini untuk bagaimana kita melakukan pencegahan trauma pada anak-anak. Nih ya. Dimana di sini nanti perawat nanti diharapkan lah ya, apalagi kalau anak-anak agak sedikit sulit, agak sedikit susah untuk menenangkannya dibandingkan dengan orang dewasa. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena anak-anak itu ketika misalnya kita bilangin, apalagi dengan anak-anak ya, ketika dianya dirawat di rumah sakit itu akan ada yang namanya terjadi perpisahan. Betul nggak? Perpisahan terhadap kedua orang tuanya. Itu yang membuat psikologisnya dia menjadi tidak nyaman. Itu biasanya seperti itu. Ya, secara konsep teori yang seperti itu. Jadi ketika perpisahan itu makanya peran di sini terutama kedua orang tuanya ataupun pengasuhnya lah ya. Mungkin ketika pasti ada yang namanya di sini berganti ya, gantian maksud ibu itu menjaga, nggak mungkin kedua orang tuanya terus jaga di rumah sakit, iya kan? Nah, disinilah tugasnya, maksudnya ke peran dari orang tua atau keluarga terdekat sangat penting ketika si anak ini masuk di rumah sakit atau dikenal dengan di sini hospitalisasi. Peran selama di hospitalisasi ini sangatlah penting, ya seperti itu. Oke, jika nanti
bisa teratasin ya di sini nih. Jika nanti di sini bisa teratasin untuk yang namanya traumatic care, otomatis di sini tidak akan mengganggu yang namanya terjadinya tumbuh kembang. Paham sampai di sini? Dimasukkan di sini, misalnya seperti ini. Ketika anaknya di rumah sakit tuh, mulai ketika nanti mau mendapatkan, anggaplah misalnya di sini pemasangan infus. Infus kan sakit tuh, apalagi dengan anak-anak yang nggak seperti itu. Walaupun kita bujuk, kita apa ya seperti itu. Ketika nanti dilakukan pemasangan infus, pasti dia yang namanya nangis, teriak itu pasti ada. Pasti yang namanya anak-anak, orang dewasa pasti takut ya, apalagi anak-anak di sini seperti itu. Jadi di sini ketika anak itu namanya stres, cemas, ya atau maksudnya di sini stresnya itu berlebihan, maka di sini anak pasti akan mengalami yang namanya apa? Di sini dia pasti tidak mau makan, pasti. Kalau dia berlebihan, kecemasan yang berlebihan itu seperti itu, ansietas, ya kan? Pasti dia misalnya menolak untuk makan, ya. Terus bukan cuma itu, pola tidurnya pasti terganggu, ya seperti itu. Jangankan di rumah sakit, ketika anak aja sakit di rumah, pasti dia nggak dengan tidurnya tidak akan seperti tidur dianya yang normal seperti itu kan. Ketika harusnya tidurnya mungkin jam 10 jam 9 malam sudah tidur, tapi karena dianya sakit, dia akan mulai merasa tidak nyaman karena entah itu demam, panas yang seperti itu, ya. Oke, jadi di sini takutnya itu tadi. Takutnya apa? Anak itu tidak mau makan, iya kan? Selain dari tidak mau makan tadi apa? Tidurnya tadi ya, iya tidurnya tidak cukup. Jadi di situ ketika anak tidak mau makan, otomatis nanti akan membuat dianya nambah proses perawatan lama di rumah sakitnya menjadi lama. Ya, secara konsep pun dimana di sini kalau secara konsep ya, jadi secara teori itu ada faktor mempengaruhi kecemasan pada anak atau yang dikenal dengan ansietas. Ya, pertama itu ada namanya usia, ada namanya jenis kelamin, ada namanya lama rawat, terus satunya lagi di sini perawatan. Lama rawat dianya, ya seperti itu sangat mempengaruhi pada anak-anak. Makanya di sini kalau anak-anak memang butuh namanya perhatiannya lebih dibandingkan orang dewasa, ya seperti itu. Karena itu tadi tidak mudah untuk buat anak jangan nangis, ya kan seperti nggak bisa, kayak gitu. Oke, nah ya. Nih, ada yang namanya traumatic care ini kita ada namanya bentuk intervensi. Ya, intervensi di sini. Oke, di sini biasanya nanti akan ada yang namanya intervensi. Misalnya nanti seperti ini nih, untuk mengatasi kecemasan, apalagi pasien kalau sudah di rumah sakit, ya, perawat itu tidak akan membiarkan dengan misalnya harus pasien itu dengan cemas, enggak. Pasti 1x24 jam akan ada tindakannya. Ya, seperti itu. Ada di sini tindakannya itu ada namanya tindakan secara farmakologi dan non farmakologi, ya seperti itu. Oke, terus juga di sini, oke, kita lihat nih sumber stres pada anak ya. Dimana di sini biasanya sikap pemberi atau petugasnya ya. Dimana di sini misalnya karena maaf misalnya kayak gini. Jadi ketika nanti menjadi seorang perawat ya seperti itu diharapkan ketika apalagi di sini dengan anak-anak ya, ketika menghadapi anak-anak di sini kita harus apa? Melayani harus dengan pertama sabar, nggak boleh judes, nggak boleh jutek, harus apa? Sabar, baik anak-anak maupun orang dewasa. Dimana kalau untuk anak-anak ini ketika dia dirawat kita harus menunjukkan empati kita, ya nggak? Seolah kita tuh memang ngerasain yang memang dirasain sama si anak itu, ya seperti itu. Itu empatik itu sangatlah dibutuhkan ya, apalagi kalau untuk yang pasien yang dirawat di rumah sakit. Oke. Terus di sini ada dampak tindakan keperawatan di lingkungan rumah sakit, ada namanya dukungan keluarga. Nah, Ibu bilang tadi, dukungan keluarga di sini sangatlah penting, ya, dukungan keluarga. Jadi bukan hanya perawat, dokter enggak. Yang dibutuhkan anak-anak itu tadi yang membuat stres dia itu nambah meningkat. Apa? Ketika dianya ada di rumah sakit itu perpisahan. Itu namanya psikologisnya. Itu biasanya pasti selalu pada anak-anak itu.
ya. Oke, terus juga pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan atau menakutkan. Biasanya ketika anak mungkin bukan pertama kali dia dirawat di rumah sakit ya, dia pasti ada pengalaman, sudah kemarin saya sudah sempat disuntik ya kan, diinjeksi, saya punya pengalaman seperti itu, mungkin sempat disuntik terus nggak dapet ya kan, ternyata pindah lagi sebelah kanan, mungkin di situ yang buat dianya trauma ya, seperti itu. Nah, disinilah tugas kita sebagai seorang perawat membuat anak ini ya harus nyaman ya, seperti itu. Nih, ada namanya prinsip-prinsip dasar atraumatic care. Ya, pastinya namanya atraumatic care di sini kita dibutuhkan untuk menurunkan ya kecemasan, apalagi yang dianya harus berdampak berpisah dari keluarganya yang seperti itu. Terus juga di sini apa? Meningkatkan kemampuan orang tua. Orang tua di sini sangatlah peran penting ya dalam mengontrol lah ya, mengontrol emosi anak tersebut ya, seperti itu. Oke, terus juga di sini mencegah atau mengurangi resiko cedera atau nyeri ya, pasti di sini. Terus tidak melakukan kekerasan pada anak, modifikasi lingkungan fisik. Dimaksudkan di sini itu tadi yang Ibu bilang tadi ya, ketika sudah di dalam, jangankan di dalam ruangan perawatan, ketika masuk itu sudah ngeliatin kan, ruangan ini berbeda dengan ruangan kamar tidur saya, dengan rumah saya, ya kan. Nah, di sini memang diharapkan, apalagi beberapa yang rumah sakit ya, khususnya yang ada di tempat kita ini, itu kan memang sudah mulai membenahin lah ya, untuk ketika apalagi khususnya di ruang perawatan. Jadi untuk di perawatan anaknya, ruangan perawatan anak itu, dengan dia sudah mulai membuat perawatan anak itu ada permainan-permainan anak. Itu dimana tugasnya, fungsinya di sini untuk mengurangi kecemasan pada anak di situ. Ianya, ya seperti itu. Jadi misalnya untuk terapi bermain puzzle itu 3 sampai 6 tahun seperti itu. Terus juga untuk terapi bermain boneka, bermain tangan yang boneka kayak gitu ya, itu disesuaikan dengan usianya kayak gitu. Oke. Nih, ada lagi modifikasi lingkungan ya, pasti yang sudah Ibu jelasin tadi, di mana untuk modifikasi lingkungan memberikan pastinya nyaman pada anak ya, ketika misalnya ruangannya itu tidak gelap ya kan, ruangannya terus terang, terus tidak identik dengan warnanya putih-putih, iya benar ya, seperti itu. Terus kalau anak perempuan dia lebih seneng ada misalnya apa, warna misalnya pink, ya benar pink, atau campuran dengan warna kuning, itu pasti lebih seneng danya. Dan biasanya seperti sini akan membantu anak itu dengan apa, proses dianya penyembuhannya ya kan, dia akan lupa kalau itu sekarang sedang di rumah sakit, iya sedang dirawat di rumah sakit. Itu namanya lebih dikenal dengan atraumatic care ya, kayak gitu. Oke, di sini ada lagi nih pengembangan dari prinsip atraumatic care ya. Oke, jadi di sini ada prinsip-prinsipnya juga, di mana di sini prinsipnya itu pertama, selain dari kita memodifikasi lingkungan, terus setting ruangan ya dan tempat tidur. Dimana di sini pasti kita membutuhkan dari ketika men-setting ruangan ya, ruangan itu di sini kita diminta untuk tidak, pastinya ketika tempat tidurnya itu yang aman lah ya bagi si pasien, tidak juga dianya nanti terlalu tinggi seperti itu ya. Apalagi dianya ketika anak dirawat di rumah sakit itu kan dianya pasti namanya ada infus ya kan, infus. Dan di sini biasanya kalau sudah dipasang infus akan membatasin ruang gerak dia untuk bergerak. Disitulah kita di sini harus untuk benar-benar lebih perhatiin lah ya keluarganya itu, untuk menjaga agar si anak ini tidak misalnya jatuh atau apa seperti itu. Tujuan nih ya, tujuan di sini dari penerapan dari prinsip atau atraumatic care ya, tujuannya di sini ada ya. Tujuannya pertama, meminimalisir dampak dari hospitalisasi. Pasti ya, tidak mungkin traumatik ini dibiarkan begitu saja, tidak mungkin. Pasti akan kita ya sebagai orang kesehatan, khususnya sebagai perawat di sini, meminimalisir yang namanya dampak dari hospitalisasi. Terus juga mencegah atau meminimalkan ya perpisahan anak dengan orang tua yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, seperti itu. Terus juga di sini ada namanya optimalisasi
ya, asuhan anak sesuai dengan tumbuh kembang anak. Jadi di sini ada juga yang namanya asuhan keperawatan. Ya, di sini jadi untuk asuhan keperawatan anak kita nanti punya cara membuat cara mengatasinya ya, punya terapinya pada anak itu agar di sini tidak mengganggu dari tumbuh kembang si anak itu sendiri. Oke, berikutnya di sini ada memfasilitasi tumbuh kembang anak. Jadi yang sudah bisa Ibu sampaikan ya di sini ya untuk dari materi hari ini secara singkat, mungkin padat dan sudah lengkap juga ya untuk hari ini dengan materinya konsep traumatic care pada anak sudah selesai. Sebelum Ibu tutup di sini, Ibu pengen di sini adik-adik sekalian kita ada namanya feedback lah ya. Ibu sudah menjelaskan. Di sini Ibu pengen ada yang oke, Aura ya. Oke, silakan Aura. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Aura Dwi Skarsari, kelas PSIK Rek A 1 semester 6. Ibu tolong jelaskan intervensi non farmakologi pada anak yang mengalami kecemasan selama dirawat di rumah sakit. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi di sini Aura sudah menanyakan, memang untuk pertanyaan sendiri ini menarik ya sebenarnya, apalagi tentang bahas tentang traumatic care ya seperti itu. Jadi di sini Aura bertanya bagaimana sih untuk tindakan ya intervensi non farmakologi, karena kan selama ini dikenal dengan farmakologi non farmakologi ya seperti itu. Intervensi yang bisa kita lakukan ya sebagai seorang perawat ketika anak selama di hospitalisasi. Oke, baik, sekarang sini Ibu akan menjawab nih. Jadi cara mengatasi kecemasan itu sendiri ya, kita bisa melakukannya dengan yang namanya pertama farmakologi, yang kedua non farmakologi. Yang pertama tadi, farmakologi kita bisa menggunakan dengan obat-obatan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang yang diminta kita ini pertanyaannya non-farmakologi. Iya kan? Jadi non-farmakologi yang di sini yang dimaksudkan, di mana untuk non-farmakologi di sini untuk lebih ke terapi. Jadi terapi di sini seperti terapi bermain ya. Biasanya pendekatan ini kita menggunakan secara pendekatan holistik. Ya, baik dari cara pandang sudutnya secara menyeluruh ataupun tidak secara menyeluruh seperti itu, holistik. Dan di sini memang untuk untuk yang di terapi kita ini bisa ya, jadi untuk menurunkan dari angka kecemasan pada anak ketika dia dirawat di rumah sakit. Pertama, terapi bermain. Terapi bermain itu banyak sekali macam-macamnya ya. Oke, jadi terapi bermain pertama terapi bermain puzzle ya, terus juga nih ya, betul Ibu bawa nih. Jadi terapi bermain puzzle bisa. Jadi untuk terapi bermain itu kalau untuk usia ya 3 sampai 6 ini cocok dengan usia seperti ini. Jadi kita lihat ini, kita tinggal kasih tahu ke anaknya, ini namanya terapi bermain. Kita bilangin, "Adek, suster ada ini nih," atau "Tante ada permainan puzzle." Kita tinggal kasih tahu, "Adek sudah kenal belum dengan yang puzzle ini?" Misalnya di sini kita sebut ini ya kan, namanya ada 1, ada 8, ada 4. Ini namanya lebih ke untuk sensorik motorik dia ya, seperti itu. Jadi ini bisa untuk lebih secara terapi di terapi bermain. Salah satunya terapi bermain puzzle. Jadi kita lihat ini 9 ya kan, kita bilang sama anaknya. Ini nanti ada namanya apa? Angka 16, ada 6, ya 2 seperti itu. Ya, lebih biasa seperti ini dengan permainan puzzle akan lebih efektif, dan banyak sekali memang sudah ada penelitian yang sudah dilakukan sama orang ya seperti itu. Oke, itu tadi ya Aura ya. Jadi pertama permainan salah satunya puzzle. Terus juga ada namanya di sini kita aktivitas ya. Yang kedua itu dengan aktivitas kreatif. Aktivitas kreatif di sini apa? Lebih ke menggambar atau mewarnai di situ. Jadi di sini akan dianya membuat si anak itu akan mengalihkan ya rasa cemasnya itu ketika dirawat di rumah sakit itu tadi. Terus yang ketiga itu ada namanya bisa dengan terapi musik. Terapi musik sudah ada dilakukan penelitiannya juga untuk mengatasi kecemasan. Terapi musik kita sesuaikan ya, kalau untuk anak-anak untuk mengatasi kecemasannya. Di sini terapi musiknya, terapi musik pastinya bisa dengan musik Islami atau dengan ketika anak misalnya ada umurnya 3 tahun, dia seperti itu, dia bisa dengan kartun-kartun lah ya misalnya, atau dengan
apa musik ya, Cocomelon atau apa dan sebagainya ya. Sekarang kan banyak tuh dengan musik-musik anak-anak seperti itu. Terus yang berikutnya nih, itu tadi dengan aktivitas dari kreatifnya ya, mewarnain, menggambar. Yang berikutnya di sini ada yang dikenal dengan storytelling atau yang dikenal dengan mendongeng. Betul Ibu bawa juga untuk contohnya. Ya, nih. Jadi seperti ini. Tahu kan? Mungkin kecil ini ya. Ya, waktu kecil ya. Nih, ini ya salah satu untuk ininya. Ya, jadi yang seperti ini nih. Bisa ada yang kenal dengan namanya storytelling, ya. Ini jadi bisa untuk mengurangin lah ya yang namanya kecemasan pada anak-anak. Ya, salah satu seperti ini contoh cerita. Ya, storytelling ya, mendongeng kan seperti itu. Kita tinggal nanti bacakan seperti itu. Ini tentang ada namanya ibu sapi, ada tentang ayam. Kita nanti buka nanti. Itu sudah salah satu di sini pun juga untuk storytelling banyak sekali sudah dilakukan penelitian-penelitian. Kita jelasin nanti ke anak, dia ini gambar ini ibunya ini seperti ini anak ayamnya gini, ya kan? Ini ibunya nanti mau pergi nih, anak ayamnya sendirian nanti di rumahnya. Kita juga seperti itu. Itu akan ada memang namanya ketika ke anak itu memang untuk mengatasi kecemasan pada anak, kayak gitu. Ya kita tinggal ini dikenal dengan kalau terapi bermain itu pada anak storytelling. Ya, yang harus diingat di sini pada adik sekalian, apa terapi bermain yang harus diingat? Permainan itu sesuaikan standar dan aman bagi si anak, itu saja. Ya, terapi bermain. Karena ini sudah untuk terapi bermain sudah banyak sekali yang sudah dilakukan penelitian-penelitiannya seperti itu. Baik, mungkin itu cukup ya. Baik, terima kasih karena sudah ini ya, sudah bertanya juga, sudah memang mengikuti ya proses perkuliahan ini dengan keperawatan anak 1 ya di mata kuliah ini. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Bisa nanti kita ketemu di minggu depan ya seperti itu dengan mata kuliah yang sama, namun dengan kita berbeda dengan materinya seperti itu. Baik, itu saja. Lebih dan kurang di sini Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.